dalam beberapa program gitu. Program pertama Ubud Writers Festival tahun 2004 sampai sekarang, kemudian Ubud Food Festival dari tahun 2015 juga sampai sekarang, Ubud Artisan Market. Mungkin beberapa vendor di sini sudah ada juga yang pernah ikut di Ubud Artisan Market itu tahun 2020 sampai 2023. Kemudian yang terbaru Bali Berkisah itu baru saja minggu lalu, itu event pertama tahun 2023. Jadi ini beberapa dokumentasi gitu ya kegiatan kami di Ubud, terutama yang Ubud Writers dan Ubud Food Festival. Ada yang sudah pernah ke festival Ubud Food, Ubud Writers? Oke. Berikutnya, karena topiknya sustainability gitu, jadi saya juga mencari-cari konteks sustainability dengan festival itu kaitannya apa gitu. Dan sebetulnya diskusi ini baru saja juga kita diskusikan di acara minggu lalu di Bali Berkisah gitu. Sebenarnya apa sih peran festival di masyarakat gitu? Relevan nggak? Butuh nggak kita sebetulnya dengan festival gitu? Ternyata dari diskusi minggu lalu itu juga ada beberapa poin-poin yang kira-kira di dalam ekosistem budaya atau sastra atau seni itu memang butuh gitu, kita tuh butuh adanya festival gitu. Nah kalau saya rangkum sebenarnya dari pengalaman gitu ya, juga pengamatan selama berada di komunitas seni, beberapa poin penting dalam kenapa hal itu bisa sustain, nggak cuma budaya gitu, dalam hal apapun, mau bisnis, mau lingkungan gitu, apapun itu pertama itu harus relevan dulu gitu. Budayanya itu kalau misalnya entah budaya, tradisi, kebiasaan apapun itu, kalau masih dia relevan maka dia akan bertahan gitu. Kalau udah nggak relevan maka ya ngapain gitu kan, jadinya kunci pertama yang harus relevan dulu dengan kondisi sosial masyarakat zaman sekarang. Kemudian ada mutual benefit dalam artian apakah budaya itu objek, entah dia berupa benda, berupa sebuah kebiasaan, itu tuh masih menguntungkan gitu untuk kita gitu. Misalnya mau belajar apa ya, kalau orang Bali mungkin bikin canang gitu sekarang jadinya apakah membuat canang itu masih harus dilakukan oleh diri kita sendiri gitu, masih datengin benefit nggak buat kita gitu. Kalau enggak ya maka kan terjadi perubahan kayak gitu. Misalnya sekarang orang ya tinggal beli aja gitu, nggak bikin lagi kayak gitu loh. Kemudian yang terakhir tentu saja harus ada nilai ekonominya gitu. Jadi apapun itu, kalau pengamatan saya pribadi, semasih itu memiliki nilai ekonomi, itu akan sustain gitu. Jadi sebenarnya sustainability itu ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan gitu. Dan ini yang coba dijawab oleh sebetulnya penyelenggara festival gitu, baik di dalam festival apapun gitu, dia mau dia festival film, festival sastra, festival seni gitu. 3 masalah ini yang sebetulnya coba dijawab oleh festival-festival tersebut. Next. Nah lalu di mana peran festival gitu? Kalau didefinisikan gitu ya, festival itu kan sebuah kegiatan atau perayaan yang rutin dan periodik dalam komunitas dan masyarakat tertentu. Jadi ini contohnya gitu yang dilakukan oleh TAT gitu. Ini kan kegiatan yang periodik, memfasilitasi masyarakat tertentu atau komunitas-komunitas tertentu gitu. Jadi festival kekuatannya adalah di komunitinya gitu. Jadi festival itu secara global gitu, secara kalau dilihat dari skup besarnya, itu festival itu seperti sebuah dunia gitu, sebuah dunia yang khusus memang untuk komunitas-komunitas itu gitu. Apakah dia komunitas sastra, film, PKB gitu misalnya kan komunitas seni khusus untuk orang-orang Bali gitu. Atau misalnya seperti Ubud Writers ya untuk komunitas sastra, Ubud Food untuk komunitas kuliner, dan Bali Berkisah memang untuk anak-anak muda Bali gitu. Jadi kekuatan festival apapun itu adalah pada komunitas dan kelompok masyarakatnya. Kemudian karena kekuatan dia adalah dia punya grupnya sendiri, punya dunianya sendiri, punya ekosistemnya sendiri, sehingga di sana festival itu
bisa jadi platform gitu, menjawab 3 tantangan cultural sustainability tadi gitu. Jadi di sana festival dapat mengambil peran gitu. Yang pertama, karena dia udah punya komunitas nih, jadi festival itu kalau dimanapun dia gitu, contohnya seperti sekarang nih yang pasar TAC gitu, hal yang pertama dilakukan kan memberi ruang gitu kan. Jadi festival ini tuh seperti mangkok gitu, jadi dia tuh mewadahi semua komunitas yang ada di ekosistemnya gitu. Jadi TAT ini ekosistemnya anak muda, kemudian kreatif, seniman, itulah yang difasilitasi oleh festival gitu, sehingga terjadi pertemuan, diskusi, kemudian dan di sana komunitas itu berproses dan mengembangkan diri gitu. Jadi sehingga terjadilah sebuah pengembangan ide-ide gitu. Jadi festival saat memberi ruang itu dia juga sekaligus menjadi tempat untuk mengembangkan diri gitu. Itu next levelnya gitu. Jadi ketika ada festival misalnya kayak PKB gitu. Jadi PKB itu kan Pesta Kesenian Bali, dia memberi ruang kepada seniman-seniman Bali gitu, kepada anak-anak muda Bali atau banjar-banjar, pemuda-pemuda, untuk mereka kesana bisa menunjukkan gitu apa yang mereka punya gitu. Itu juga masuk ke segmen kedua, festival sebagai panggung gitu, karena dengan adanya festival memungkinkan si komunitas yang ada di dalamnya itu untuk menunjukkan hasil karya gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya tidak ada PKB gitu ya, apakah mau anak-anak muda itu masih latihan belaganjur di Bali Banjar masing-masing gitu? Belum tentu gitu kan. Jadi ketika ada panggung, ada sebuah keinginan untuk terus berkarya gitu. Misalnya ini tidak ada galeri gitu, bilang TAT tidak memfasilitasi ini gitu. Mungkin teman-teman seniman tidak lagi punya alasan untuk berkarya gitu. Kenapa? Karena di mana saya bisa showcase karya-karya saya gitu. Jadi ketika ada panggung seperti festival atau art space, itu akan menstimulus teman-teman yang ada di ekosistem ini untuk terus berkarya. Kemudian yang berikutnya adalah festival juga sebenarnya punya moral responsibility ya, karena dia kan seperti di poin pertama tadi, karena dia adalah sebuah ruang, maka semua orang itu akan ke sana yang ada di ekosistem itu. Sehingga festival menurut saya itu punya moral responsibility untuk membangun ekosistemnya. Jadi misalnya contohnya Ubud Writers gitu. Jadi Ubud Writers yang hadir ke setiap kali festival itu selain penulis, ada pembaca, ada penerbit, ada editor, ada penerjemah gitu, dan ada juga bisnis gitu. Jadi sebetulnya sebuah moral responsibility untuk festival, bagaimana menyehatkan ekosistem itu, bagaimana festival dapat memfasilitasi, misalnya nih si penulis bisa ketemu penerbit, lalu penerbit misalnya ketemu investor gitu. Jadi ekosistem itu dapat terjadi ketika ada satu ruang di mana orang-orang itu berkumpul dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi misalnya sekarang nih kayak pasar nih, kayak market kayak gini gitu, ada teman-teman vendor gitu. Dari TAT juga pasti akan mengundang teman-teman lain kan, barangkali ada media atau teman-teman pengunjung gitu yang tidak pernah kita tahu backgroundnya, barangkali mereka tertarik gitu untuk invest di salah satu vendor, atau misalnya kolaborasi, atau nanti misalnya ternyata kayak saya nih, saya datang ke sini ternyata ada beberapa vendor yang bagus gitu, nanti karena kami juga ada market di Ubud, bisa saya ajak juga gitu untuk mengisi market di Ubud. Nah, ruang-ruang seperti itu yang bisa difasilitasi oleh festival-festival atau art space seperti ini. Kemudian pada akhirnya tentu saja poin terakhir adalah memberi nilai ekonomi gitu. Jadi bagaimana festival itu ketika dilaksanakan, selain memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di ekosistemnya,
entah senimannya, entah penulisnya, budayawan, itu festival juga bisa memberi nilai ekonomi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Jadi lagi-lagi saya ambil contoh Ubud Writers gitu ya, karena setiap kali pengadaan Ubud Writers kami mengundang sekitar ada 200 pembicara dari seluruh dunia. Mereka datang ke Ubud, tinggal di berbagai akomodasi di Ubud. Kemudian sudah pasti mereka butuh makan, mereka akan makan di entah restoran atau warung-warung sekitar. Kemudian selain pembicara, kami juga dibantu oleh 200 volunteer yang juga dari luar Ubud. Jadi itu saja sudah ada 400 orang, belum lagi pembeli tiket gitu. Jadi tentu saja itu memberi nilai ekonomi kepada masyarakat sekitarnya, dan juga memberi nilai ekonomi kepada siapapun yang terlibat sebagai pengisi acara gitu. Karena kan kalau misalnya pertunjukan di Ubud Writers ada pertunjukan, sudah pasti yang mengisi pertunjukan dapat honor gitu. Jadi mereka pun dapat kompensasi sehingga mendapatkan nilai ekonomi. Jadi 4 poin ini yang saya rasa gitu ya, peran penting yang bisa diberikan festival dalam bentuk sebagai upaya untuk pengembangan kebudayaan gitu. Dan lagi-lagi kebudayaannya kan tergantung gitu, apakah tergantung konsep festivalnya. Kalau di kami ya jelas konsepnya di ekosistem sastra, budaya, kemudian karena ada food juga, kami concernnya juga di kuliner gitu. Kalau teman-teman lain misalnya di Mini Kino yang di Denpasar, mereka memelihara ekosistem perfilman gitu. Kemudian juga ada ya kayak PKB itu mereka memelihara ekosistem seni tradisi gitu. Jadi tergantung sekali di mana festival itu, komunitas apa yang festival itu naungi gitu. Next. Nah ini contoh kegiatan Ubud Writers. Jadi kalau di Ubud Writers, seperti yang saya jelaskan tadi, kami berada di ekosistem sastra, pertunjukan, dan seni visual. Jadi bayangkan setiap kali penyelenggaraan kami itu mengundang 200 penulis, seniman, dan lain sebagainya. Kemudian ada 150 lebih lembaga dan bisnis yang juga terlibat sebagai sponsor. Dan ada kurang lebih 7.000 pengunjung selama 4 hari festival gitu. Jadi ini ekosistemnya kalau di antara semua program kami memang Ubud Writers yang paling besar gitu. Jadi dalam satu waktu penyelenggaraan Ubud Writers ada sekian orang yang bertemu selama 4 hari di Ubud gitu. Dan dari sini sudah pasti akan terjadi interaksi gitu. Interaksi entah nanti akan terjalin kerjasama gitu, sehingga semua yang terlibat dalam Ubud Writers itu akan mendapatkan manfaatnya, sehingga tadi mutual benefitnya ketemu gitu, semua diuntungkan dari penyelenggaraan Ubud Writers ini gitu. Kemudian Ubud Writers ini juga menjadi alasan gitu bagi teman-teman penulis, teman-teman seniman, teman-teman musisi dan budayawan untuk tetap berkarya gitu, terutama penulis ya, karena mereka untuk bisa tampil atau di feature di Ubud Writers itu menjadi salah satu goal juga gitu, sehingga itu menstimulus mereka untuk tetap berkarya gitu. Begitu juga teman-teman, terutama teman-teman seniman dan sanggar yang ada di Ubud gitu. Kita setiap tahun selalu mengundang mereka, sehingga setiap tahun itu mereka berusaha untuk menampilkan karya baru gitu. Jadi dengan adanya festival itu bisa membantu menstimulus teman-teman untuk tetap berkarya, dan karena memang ada panggung gitu setiap tahun yang mereka nantikan untuk bisa tampil. Kemudian berikutnya, kalau Ubud Food itu memang fokusnya pada tradisi kuliner, kemudian melibatkan pelaku industri kuliner dalam dan luar negeri. Kalau Ubud Food ini kami juga Ubud Food ini masih baru gitu, dan kami juga mencoba menjadi salah satu seperti milestone. Bukan seperti, kita juga pengen menjadi, kalau Ubud Writers kan karena dia usianya sudah panjang, dia memang menjadi barometer sastra di salah satu barometer sastra di Indonesia. Kalau Ubud Food ini dia masih muda gitu, tapi
kami juga ada keinginan untuk menjadi barometer juga di dunia kuliner gitu. Bedanya Ubud Food dengan festival makanan lain, kita itu banyak sekali melibatkan komunitas daerah dan memberi ruang promosi pada kekayaan kuliner daerah lain. Jadi seperti contohnya yang tahun ini datang ke standnya Papua nggak? Yang jual rahang tuna nggak datang ya? Nyobain tunanya nggak? Enak banget kan? Jadi tahun ini itu kami berhasil mengundang teman-teman dari Papua. Nah, mereka ini sebetulnya adalah komunitas baru juga di Papua. Mereka menggalakkan sustainability fishing. Kemudian mereka ingin mengenalkan hasil tangkapan ikan mereka kepada market Bali, karena mereka percaya untuk go internasional, Bali adalah tempat yang tepat gitu. Sehingga mereka memang benar-benar memanfaatkan momen Ubud Food Festival ini untuk mengenalkan gitu budaya mereka gitu, tradisi makan kepala tuna itu gitu, dan itu sukses gitu ternyata gitu, karena orang antusias sekali gitu. Mereka udah nama standnya Papua gitu kan, eksotis banget. Kemudian mereka memang menjual seafood hasil tangkapan di Papua gitu. Jadi lagi-lagi festival ini menjawab adanya kebutuhan ruang itu gitu. Jadi Ubud Food Festival memfasilitasi teman-teman komunitas di luar sana untuk bagaimana mereka bisa mengenalkan produk-produknya gitu, karena si teman-teman Papua ini juga mereka bilang mereka punya suplai yang berlimpah, tapi mereka butuh gimana caranya mereka bisa reach out market internasional gitu, dan terjawab di Ubud Food Festival gitu. Kemudian dan setiap tahunnya kita juga melibatkan 50, selain ada teman-teman Papua, ada juga 50 kuliner, 50 pilihan kuliner yang kami showcase di Ubud Food Festival gitu. Jadi kami berupaya bahwa mereka yang datang ke Ubud Food Festival itu bisa menikmati kuliner Nusantara, bukan hanya Bali gitu ya. Kemudian yang terakhir, next, Bali Berkisah. Nah, kalau yang ini kegiatan terbaru. Kalau yang ini perannya dalam sustainability, kalau selain memelihara apa yang sudah ada, kami percaya kami harus juga memupuk generasi baru yang juga cinta akan sastra, cinta terhadap budaya, dan juga cinta terhadap seni gitu. Nah, mereka ini adalah anak-anak dan remaja gitu yang mereka butuh dikenalkan pada produk-produk kami gitu, produk-produk kami sejak dini gitu. Jadi itulah tujuan diadakannya Bali Berkisah. Ini untuk berupaya untuk mengenalkan sastra, budaya, dan seni sejak dini kepada generasi muda. Target utamanya ya anak-anak sekolah dan juga remaja. Event ini dibuat dan dikemas dengan cara yang menyenangkan dan fun, sehingga orang-orang tuh nggak takut gitu. Orang tuh nggak menganggap sastra itu sesuatu yang ruwet dan rumit gitu, dan sastra itu bisa fun juga gitu. Jadi mereka tuh diajaknya berdongeng, mereka diajaknya workshop, Zing workshop, jadi sambil gambar-gambar gitu. Jadi dibuat lucu sehingga mereka tuh jadi bisa tahu gitu, oh ada dunia sastra, ada dunia seni gitu ya. Barangkali dari 100 orang anak ini ada 10 aja yang nyantol gitu, dan kemudian bisa melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya, entah dia mau ikut to writers atau mungkin dari 1-2 bisa jadi penulis gitu. Kemudian tentu saja kita memberi ruang kepada sastrawan, budayawan, dan seniman Bali untuk menunjukkan hasil karyanya dan bagaimana hasil mereka berproses. Dan ini kami anggap sebagai sebuah sarana pendidikan, karena lagi-lagi kalau dikaitkan dengan sustainability, maka harus juga melihat sustainability secara human resource-nya gitu. Jadi kalau festival atau yayasan kami tidak meregenerasi audiens atau tidak meregenerasi market, itu juga nanti market-market yang sudah tua ini tidak ada menggantikan. Nah, Bali Berkisah ini sebagai salah satu program kita untuk reach out ke generasi-generasi yang muda gitu. Oke, kayaknya ini terakhir ya. Question? Atau bingung?
Cek, wah luar biasa sekali dari Kak Erma. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Erma. Oke. Ini ilmu baru nih. Ternyata sustainability itu bukan soal bagaimana kita mengolah sampah, bagaimana kita mengurai sampah, tapi sebenarnya juga sustainability ini maknanya sangat luas. Bisa contohnya seperti yang ini, cultural sustainability. Jadi bagaimana melestarikan budaya, nilai sastra di dalam dikemas dalam sebuah event yang dilakukan oleh Yayasan Muda Suwari Saswati. Dan Bu Erma juga sebagai festival manager pasti sangat hafal luar dalam ya bagaimana pengembangan event-event yang ini kan eventnya Ubud Writers itu sudah punya pasangan yang luas dan juga legend banget di Bali. Dan juga yang kedua Ubud Festival juga event yang luar biasa, mengundang orang-orang yang sangat antusias pada bidang prinsip. Dan juga Bali Berkisah yang baru-baru ini juga bikin event di sini Mas Gita. Ternyata fungsi Bali Berkisah adalah kunci bagaimana Ubud Writers dan Ubud Food ini bisa menjadi sustain. Betul sekali. Luar biasa. Saya buka strategi. Oke, sebagai saya juga dari dulu kenapa sangat pengen kenal sama orang-orang Ubud Writers, karena juga saya seorang penulis puisi dan juga ada teman saya di sini juga menulis buku beberapa orang sini. Iya. Menulis buku. Orangnya depannya Mbak. Oke, mungkin gini, ada menarik nih di tanya jawab kali ini. Sebelum kita semakin jauh semakin dalam. Jadi bagi yang bertanya, khusus di event kali ini kita juga akan memberikan hadiah bagi yang bertanya, yaitu baju. Karena untuk gimana ya, welcome to. Jadi siapa di sini mau bertanya tentang cultural sustainability bersama langsung penulis buku, silakan. Oke, halo, selamat sore Kak. Kalian aku Simon. Sebenarnya bukan penulis buku doang. Nah, aku sebenarnya ada dua pertanyaan. Tapi aku akan mulai dari pertama dulu. Jadi tadi aku cukup tertarik dengan apa yang Kakak jelaskan tentang Bali Berkisah, gitu kan. Karena kalau misalkan aku lihat kembali zaman SD gitu, itu kan zaman pembentukan interest yang cukup besar sebenarnya kan ya, gitu. Aku nggak pernah dapat itu dari segi seni gitu. Jadi pada waktu aku sekolah itu banyak program-program yang mengarah ke arah budayaan. Kebanyakan tuh ngarahnya ke teknologi atau langsung ke karir-karir kayak misalkan dokter gitu kan. Dia nggak masuk kurikulum. Betul. Nah, yang tadi kan Kakak jelasin kalau misalkan dari program tersebut ngejelasin ke anak-anak, kayak contohnya dari zin, terus kemudian dari berdongeng. Nah, aku mau tanya kalau misalkan memang ada, karena tadi aku belum dapet itu kan kayak apa lagi gitu. Kalau misalkan ada boleh tolong dijelasin, tapi kalau misalkan nggak ada mungkin boleh kasih alasan kenapa belum ada. Ada nggak sih follow up dari itu? Jadi karena yang ada di bayangan aku gini, ketika kita sudah memperkenalkan itu ke anak-anak, kan proses dari misalkan dari ketika mereka mendapatkan program itu sampai kemudian mereka let's say bisa masuk ke Ubud Festival gitu kan, itu kan perjalanan cukup panjang tuh. Dan mungkin di tengah jalan mereka nggak akan dapat support yang cukup dari lingkungan yang mungkin mereka sudah punya gitu kan. Ada nggak sih effort untuk supaya kita bisa tetap setelah itu masih kita masih tetap bisa nuntun deh, itu ada nggak sih? Itu sebenarnya PR kita juga ya. Kalau dia levelnya masih di SD itu memang agak sulit gitu. Tapi memang kalau di SD kita mencoba mengenalkan itu dengan cara membiasakan membaca dulu. Jadi beberapa program kita selain Bali Berkisah ini di Ubud Writer sendiri itu kita kalau lagi festival kita suka ke SD ada dibacain buku gitu. Jadi dibawain penulis gitu, nanti penulisnya bacain bukunya kayak gitu. Jadi mengenalkan, pertama sih kalau yang SD mengenalkan. Kemudian kalau udah level SMP SMA, mereka tuh biasanya kita kasih udah skill development, jadi workshop menulis gitu. Ini sebenarnya masih jadi PR kita juga gitu. Mimpinya sebenarnya sebagai yayasan
kita tuh pengen di yayasan sendiri ada semacam program mentorship. Jadi untuk teman-teman yang dari SMP, SMA, atau kuliah punya minat menulis, mereka bisa datang ke Ubud Writers untuk nanti kita fasilitasi dengan mentor-mentor gitu. Tapi ini memang masih belum jadi ya, karena belum terdevelop gitu. Jadi masih PR kita juga sebenarnya gitu, karena sekarang niche-nya di situ gitu. Jadi kita bawa ke sekolah gitu, mereka nulis misalnya, atau kayak di SMP, SMA mereka dapat workshop, mereka nulis. Kadang mereka suka bingung gitu, lalu kemana gitu, atau misalnya kalau mau lanjut nulis lagi tuh aku harus berguru ke siapa gitu. Itu yang masih miss, terutama di daerah saya bilang bisa di Bali Selatan ya, belum ada yang komunitas yang memang kuat gitu untuk memfasilitasi itu. Kalau di Bali Utara itu ada komunitas Mahima, mereka berbasis di Undiksa. Jadi itu kenapa banyak juga teman-teman dari Bali Selatan yang akhirnya kuliah di Undiksa itu jadi penulis setelah dari Utara gitu, karena memang ditempa banget di sana gitu. Jadi dibimbing gitu, kamu punya tulisan apa gitu, jadi di review gitu, nanti suruh benerin lagi sampai jadi tercetak hingga jadi buku gitu. Jadi makanya di Utara tuh lebih bergeliat sebenarnya, dan PR masih PR sih gitu. Terima kasih sebetulnya pertanyaannya gitu. Jadi masih PR buat kita di Selatan untuk bagaimana ada ruang-ruang semacam itu gitu. Mungkin TAT mau mengambil peran memberikan ruang untuk teman-teman yang ini nih, maksudnya yang sekedar bisa tulis bareng, bertukar pikiran gitu kan. Kadang sesama penulis suka, kalau sendiri suka bingung kan, ini udah mentok sampai sini, lalu kemana gitu. Nah itu tuh perlu sih gitu, dan itu yang belum jujur dari kami festival belum memfasilitasi sejauh itu. Ubud Writers gitu, karena di Ubud Writers mereka bisa ketemu dengan Gramedia, mereka bisa ketemu dengan penerbit lain gitu ya, mereka bisa pitching karyanya di sana gitu. Dan ketika nanti mereka sudah masuk major, baru mereka kan akan dibentuk lagi ya, mungkin tata bahasanya dibenerin gitu. Jadi memang ini tuh sebuah proses, dan saya rasa festival lagi gitu, festival bisa memfasilitasi ekosistem ini untuk tumbuh gitu. Yang penting kalau kami sih di festival, yang penting sudah dimulai dulu gitu, sudah ada bakalnya dulu ya, jadi nanti dipeliharanya lebih mudah gitu. Kamu nulis di online juga? Enggak, tapi ada beberapa teman. Dan mereka making money kan? Iya kan? Nah itu dia pentingnya gitu, karena sekarang pun itu menjadi diskusi kita kemarin juga, tidak bisa dipungkiri gitu, maksudnya kita juga nggak bisa tutup mata dari realita gitu zaman sekarang gitu kan. Bahkan sudah ada yang apa sih namanya, platform yang kamu bisa bayar per bab, belinya per bab. Itu ya, kayaknya ada novel-novel, dan itu tuh ada yang ceritanya itu jadi dibuat sesuai keinginan pasar gitu. Jadi dia bikinnya per bab gitu, dia tuh nggak punya, yang penting laku gitu. Nah itu pun salah satu cara sebetulnya untuk bagaimana dia tetap sustain menulis gitu kan. Jadi nggak ada sebetulnya nggak ada patokan idealis bahwa aku harus menulis yang semacam karya Pramudia gitu yang memang secara segi kualitas diakui banyak orang gitu. Tapi intinya bagaimana itu dimulai dulu, kemudian memang jadinya ada mutual benefit untuk si penulisnya juga gitu. Dia ada alasan gitu untuk menulis, nanti baru dipoles lagi gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Simon. Kamu nulisnya apa? Puisi, cerpen? Novel. Oh novel, oke. Udah terbit? Nggak diterbitin, saya nggak masih ke terbit. Jadi waktu itu sebenarnya itu cuma kantor. Oke. Jadi kita saling bikin per tahun, terus saya cetak sendiri, terus kemudian ya jual ke teman-teman. Tapi itu sebuah, maksudku tidak semua orang mau gitu, maksudnya mampu gitu. Yang ikut seleksi pun nanti kamu coba ikut deh seleksinya, kita buka bulan depan. Kadang yang ikut seleksi pun itu karyanya tuh masih berupa manuskrip gitu, jadi memang belum pernah dia publikasikan dan tunjukkan ke orang lain gitu. Itu tidak masalah sebetulnya gitu, dan kita memang tidak ada judgement bahwa ini sudah harus pernah dipublish gitu ya, karena yang kita lihat juga bagaimana kualitas karyanya gitu, karena belum tentu lagi karya yang dipublish belum tentu juga
juga kualitasnya oke gitu kan. Gitu. Saya boleh kan saya teman-teman. Thank you. Ya, silakan dulu. Wah, ini thank you. Berbohong. Ngeri ya, maksudnya ngeri. Oke, kita masih punya 2 slot pertanyaan. Ada teman-teman sini yang ingin bertanya. Masih ada hadiahnya loh. Hadiahnya kaos. Hadiahnya kaos. Kak Aul mungkin bisa kasih dulu ke Kak Simonnya 1 baju dulu. Ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin dari saya aja bertanya ya. Kalau saya lihat memang kan Ubud Brothers, Ubud Festival, dari berkisah ini kan branding event yang luar biasa ya. Dari segi event juga kemarin saya datang ke sana sangat luar biasa, berkata rapi, yang datang juga oke, bahkan pengunjungnya pun juga oke. Tapi juga nggak lupa melibatkan masyarakat lokalnya kepada teman-teman IO. Yang paling susah sebenarnya ngajak masyarakat lokalnya untuk engage. Nah, yang paling cuma beberapa masyarakat event yang berhasil untuk mengajak masyarakat untuk ikut event. Nah, gimana sih strateginya dari tim Ubud Riders, Ubud Food ini biar bisa masyarakatnya juga merasakan dampaknya, jadi nggak takut ke event, event orang kaya nggak berani kayak gitu, malah berpikir aku harus ikut event ini nih, aku bisa berkembang kok kayak mereka. Gimana caranya? Itu juga tantangan ya buat kita gitu. Kalau jadi macam-macam nih approach-nya sebetulnya. Kalau yang Ubud Riders itu memang agak berat gitu, karena positioning eventnya sendiri dia tuh udah kayak secara brand positioning dia tuh udah di marketnya internasional gitu. Jadi kadang lokal itu suka itu event eksklusif, udah mikirnya gitu. Jadi kalau di Ubud Riders kita reach out dengan membuat event-event kecil yang kita datang ke tempatnya komunitas lokal gitu. Jadi kalau Ubud Riders itu selain di venue utama di Ubud, kita tuh juga lagi-lagi Ubud Riders itu pasti datang ke sekolah-sekolah, datang ke kampus, datang ke hub-hub kayak gini. Gitu cara kita untuk reach out ke teman-teman lokal gitu, sehingga kita kenalin dulu gitu, ini juga bagian dari Ubud Riders gitu, dan kalian juga welcome kalau mau join yang di Ubud gitu. Karena kalau kita keluar-keluar di Ubud doang tuh nggak guna gitu, itu udah pernah dilakukan dan tidak berhasil gitu. Jadi ternyata cara-cara untuk datang ke kampus-kampus itu lebih efektif gitu, karena anak-anak kampus jadinya aware gitu, oh ada ya event kayak gini gitu, dan yang nyantol akhirnya memang datang ke Ubud gitu. Paling tidak ketika mereka bukan sebagai pengunjung, mereka akan join dulu jadi volunteer gitu, untuk cari tahu dulu nih event bentuknya seperti apa sih gitu. Kalau masyarakat lokal Ubud, kalau ngomonginnya adalah masyarakat lokal Ubud, itu tentu saja memang sulit ya, kecuali mereka memang ada di minatnya di sastra gitu. Karena kalau ngomongin sastra itu kan marketnya niche banget gitu, jadi segmented banget gitu. Kalau masyarakat Ubud mereka nggak ngerti sastra, mereka nggak akan ini apa nih gitu, ngapain nih, apa festival penulis. Saya sih kalau jelasin tuh kayak jelasin ke misalnya ke mana ya, Polres gitu kan, dia jelasin ngapain kalian gitu baca buku seharian gitu, kayak bingung juga gitu kalau orang nggak ngerti gitu. Makanya jadinya memang segmented gitu. Beda dengan yang Ubud Food ya, kalau Ubud Food lebih gampang menjangkaunya, dan untuk menjangkau lokal itu biasanya kita berikan treatment gratis, treatment berbeda gitu. Jadi misalnya KTP Ubud gratis gitu, jadi terus bisa masuk nggak usah pakai tiket gitu. Kalau orang luar harus pakai tiket gitu. Jadi itu cara kita juga menstimulus, selain memang kita melibatkan banyak sekali pemuda yang ada di sekitar STT-nya, kemudian PKK-nya juga kita libatkan. Jadi itu cara kita untuk mencoba mengenalkan brand ini gitu. Kalau yang beli berkisah ya karena di Denpasar, jadi kami juga memilih tempat-tempat di mana base komunitas lokalnya, di situ yang kita pilih karena lebih memudahkan untuk reach out ke community. Oke, jadi masih banyak PR juga ternyata, tapi tidak pernah menyerah ya, kayak olah dulu strateginya kayak gimana. Tapi serunya di situ kan tantangan
menjadi event organizer tuh di situ gitu. Dan itu juga ya, karena kayaknya panjang banget ya perjalanannya Food Riders 20 tahun ini sustain banget gitu. Kayak apa namanya, dan juga artis-artis yang diajak luar biasa semua. Dan juga kemarin ada rekan kita juga Jeki, sepertinya kemarin berkisah ya. Dia berkisah Berkisah juga, dan beberapa teman-teman yang emang stay di Ubud sih saya lihat juga perform di sana di Food Riders.